Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang proses costing dengan menggunakan aliran biaya rata-rata tertimbang. Anggota kelompok, Alianti Salsabila, saya sendiri. Yang kedua, Aulia Mangzun. Yang ketiga, Darpiah. Yang keempat, Delia Darol. Yang kelima, Diana Natasha. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian analisis biaya dan metode rata-rata tertimbang, beserta contoh soal. Aliran biaya pada perusahaan produksi dimulai dari pencatatan harga pokok bahan yang dibeli, pencatatan bahan yang dimasukkan ke dalam proses produksi, pencatatan biaya tenaga kerja langsung, dan pencatatan biaya lain-lain atau biaya overhead pabrik yang terjadi selama proses produksi dan berakhir pada pencatatan harga pokok produk jadi. Kemudian dilakukan penyerahan ke bagian gudang produk jadi oleh bagian produksi. Asumsi aliran biaya dapat berubah sejalan dengan berlalunya waktu. Asumsi aliran biaya yang paling umum digunakan yaitu perhitungan biaya rata-rata tertimbang. Selain metode FIFO dan LIFO, perusahaan juga sering menggunakan metode lain untuk mencatat kos persediaan yang masuk ke perusahaannya. Metode tersebut adalah metode rata-rata tertimbang. Pengertian dari metode rata-rata tertimbang adalah metode yang menggabungkan unit dan biaya dari periode sekarang dengan unit biaya periode sebelumnya. Jadi, metode rata-rata tertimbang ini membagi antara biaya barang yang tersedia untuk dijual dengan jumlah unit yang tersedia, sehingga persediaan akhir dan beban pokok penjualan dapat dihitung dengan harga rata-rata. Kegunaan: barang-barang yang dikeluarkan dicatat berdasarkan pada harga rata-ratanya. Dalam penerapan metode rata-rata tertimbang, berarti perusahaan akan menggunakan persediaan barang yang ada di gudang untuk dijual, tanpa memperhatikan barang mana yang masuk lebih awal atau akhir. Berikutnya ada kekurangan dan kelebihan metode rata-rata tertimbang, berada di antara metode FIFO dan LIFO. Karena metode rata-rata tertimbang merupakan titik tengah atau perpaduan dari metode FIFO dan LIFO. Jadi, kekurangan dan kelebihan metode ini berada di antara metode FIFO dan LIFO. Untuk menghasilkan harga pokok rata-rata tertimbang, jumlah harga pokok produksi dalam proses awal ditambahkan dengan biaya produksi yang dikeluarkan periode sekarang dibagi dengan unit ekuivalen produksi. Unit ekuivalen produksi adalah jumlah dari suatu sumber daya meliputi bahan baku, tenaga kerja, atau overhead yang diperlukan untuk menyelesaikan satu unit produk. Untuk mencari unit ekuivalen produksi, maka menggunakan rumus seperti ini. Unit yang ditransfer ke departemen berikutnya atau barang jadi ditambah dengan unit ekuivalen dalam persediaan akhir barang dalam proses. Jadi, unit ekuivalen dalam persediaan akhir dari barang dalam proses adalah jumlah unit ekuivalen dan bukan unit fisik yang harus dihitung untuk setiap elemen biaya. Selanjutnya, di sini ada contoh soal biaya rata-rata tertimbang. American Chair Company menggunakan sistem perhitungan biaya berdasarkan proses dengan asumsi aliran biaya rata-rata tertimbang. Data produksi berikut ini tersedia untuk bulan Januari. Yang pertama, jumlah unit barang dalam proses persediaan awal. Di Departemen Pemotongan berjumlah 100 dan Departemen Perakitan 180. Jumlah unit dimulai di Departemen Pemotongan, yaitu 600. Jumlah unit ditransfer ke Departemen Perakitan. Di bagian pemotongan terdapat 500. Jumlah unit diterima dari Departemen Pemotongan. Di bagian perakitan ada 500,
Jumlah unit ditransfer ke persediaan barang jadi di bagian Departemen Perakitan sejumlah 580, jumlah unit di barang dalam proses persediaan akhir di Departemen Pemotongan 200 dan Departemen Perakitan 100. Supervisor masing-masing departemen melaporkan bahwa persediaan akhir barang dalam proses 60% selesai untuk bahan baku di Departemen Pemotongan dan 100% selesai untuk bahan baku di Departemen Perakitan. Yang kedua, persediaan akhir 20% selesai untuk tenaga kerja di Departemen Pemotongan dan 70% selesai di Departemen Perakitan. Yang ketiga, untuk overhead pabrik, persediaan akhir 40% selesai di Departemen Pemotongan dan 70% selesai di Departemen Perakitan. Persentase penyelesaian dari persediaan awal barang dalam proses tidak diperlukan jika menggunakan metode rata-rata tertimbang. Berikut ini ada data biaya untuk bulan Januari. Barang dalam proses persediaan awal. Di bagian perakitan berjumlah 8.320 dolar. Dan biaya dari departemen sebelumnya di bagian pemotongan 1.892 dolar. Departemen perakitan 830. Bahan baku di departemen pemotongan 400, departemen perakitan 475. Tenaga kerja di bagian pemotongan 796, Departemen Perakitan 518. Biaya ditambahkan selama periode berjalan, yaitu bahan baku di Departemen Pemotongan berjumlah 13.608 dolar dan di Departemen Perakitan 7.296 dolar. Selanjutnya yaitu tenaga kerja di bagian departemen 5.000, Departemen Perakitan 9.210. Selanjutnya overhead pabrik di bagian pemotongan 7.904 dan di bagian perakitan 11.052. Langkah pertama dalam pembebanan biaya adalah menentukan jumlah unit ekuivalen untuk setiap elemen biaya dan menghitung biaya dari setiap unit ekuivalen. Karena American Chart Company menggunakan perhitungan biaya rata-rata tertimbang, biaya dari setiap unit ekuivalen berisi sebagian dari biaya persediaan awal dan sebagian lagi dari biaya yang ditambahkan selama periode berjalan. Rata-rata tertimbang biaya per unit ekuivalen untuk setiap elemen biaya ditentukan dengan membagi total biaya dengan jumlah unit ekuivalen yang diperlukan untuk membagi biaya tersebut ke unit yang ditransfer keluar dari departemen dan unit di persediaan akhir. Selanjutnya, materi penghitungan Departemen Pemotongan akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Darpia. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang perhitungan biaya berdasarkan proses dengan asumsi aliran biaya rata-rata tertimbang. Nah, pada sebelumnya udah dijelaskan sedikit tentang apa sih itu biaya rata-rata tertimbang dan juga ada contoh soalnya. Nah, di sini saya akan mempraktekkan dalam penghitungannya. Nah, ini tadi udah disebutkan ya, bahwa ini merupakan asumsi dari Chart Company dalam penggunaan sistem penghitungan biaya berdasarkan proses dengan asumsi aliran biaya rata-rata tertimbang, di mana datanya ini merupakan data untuk bulan Januari pada Departemen Pemotongan dan Perakitan. Ini ya untuk Departemen Pemotongan dan Departemen Perakitan. Nah, ini
Jadi unit yang ditransfer dari Departemen Pemotongan ke Departemen Perakitan adalah 100%. 100% selesai untuk semua elemen biaya yang ditambahkan ke Departemen Pemotongan. Nah, jadi unit yang ditransfer ini dari Departemen Pemotongan ke Departemen Perakitan adalah sebesar ini. Ditransfer ke Departemen Perakitan dari pemotongan yaitu sebesar 500 unit. Di mana ini karena 100% selesai, berarti 500 unit ini semua. 500 unit ini untuk bahan baku, tenaga kerja, dan overhead gitu ya. Persediaan ini bentar. Nah, persediaan akhir. Nah, ini ya, supervisor ini melaporkan bahwa persediaan akhir barang dalam proses 60% selesai untuk bahan baku di Departemen Pemotongan. Karena saya membahas tentang Departemen Pemotongan, berarti yang dibutuhkan ini 60% dari Departemen Pemotongan. Kemudian persediaan akhir 20% selesai untuk tenaga kerja di Departemen Pemotongan yaitu 70%. Kemudian overhead pabrik di Departemen Pemotongan yaitu 40%. Nah, ini. Jadi unit ekuivalen yang dipakai unitnya ini yang dipakai adalah jumlah unit barang dalam proses pada persediaan akhir yaitu pada Departemen Pemotongan yaitu sebesar 200 unit. Jadi ini ada 200 unit. Nah, karena tadi untuk bahan baku, unit ekuivalen untuk bahan baku di sini adalah 60%. Berarti 200 kali 60%. Nah, dikalikan. Hasilnya adalah 120, di mana 120 unit ini merupakan unit ekuivalen untuk bahan baku. Kemudian untuk biaya tenaga kerja yaitu 40 unit. Untuk overhead pabrik adalah 8 unit, di mana ini 40% dari 200 unit, gitu ya. Nah, ini adalah unit ekuivalen untuk bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Nah, unit ekuivalen ini untuk setiap elemen biaya di setiap Departemen Pemotongan ini dihitung dengan menambahkan jumlah unit ekuivalen yang ditransfer keluar dari departemen tersebut ke Departemen Persediaan Akhir, dan ini penghitungannya ya. Jadi unit ekuivalen ditransfer keluar. Ditransfer keluar ini adalah ini ya, jumlah unit yang ditransfer keluar yaitu sebesar 500. Jadi di sini diisi 500. Ini yang ditransfer ke Departemen Perakitan. Karena di sini tadi udah ada penjelasan, ini 500 unit ekuivalen untuk bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Berarti di sini 500 semua. Kemudian unit ekuivalen di persediaan akhir. Nah, unit ekuivalen di persediaan akhir, ini persediaan akhirnya. Nah, ini untuk unit ekuivalen di persediaan akhir, berarti bahan baku yaitu sebesar 120. Kemudian untuk tenaga kerja yaitu 40 dan overhead yaitu 80 unit. Kalau sudah baru ini di total unit ekuivalen. Di total ya. Nah, supaya rapi. Nah, ini adalah unit ekuivalen untuk setiap elemen biaya di Departemen Pemotongan. Bahan baku, total unit ekuivalennya 620.
tenaga kerja 540 dan overhead 580. Sekarang menghitung biaya rata-rata tertimbang untuk biaya per unitnya ya, per unit ekuivalen di Departemen Pemotongan. Ini rata-rata tertimbangnya. Untuk biaya di persediaan awal, ini lihat biayanya dari ini. Nah, ini untuk biaya-biayanya. Biaya persediaan awal, yaitu biaya dari departemen sebelumnya ini ya, awal, yaitu sebesar 1.892. Rp1.892. Ini untuk bahan baku. Kemudian untuk biaya ditambahkan selama periode berjalan ini, biaya ditambahkan selama periode berjalan untuk bahan baku yaitu sebesar 13.608. Ini untuk biaya yang tambahkan ya, maka totalnya tinggal menghitung total. Ini tinggal di total. Nah, ketemulah 15.500. Ini biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Kemudian dibagi dengan unit ekuivalennya. Unit ekuivalennya ini, bentar. Nah, unit ekuivalennya, oh ini, unit ekuivalennya dari bahan baku yaitu sebesar 620. Ini lihat dari yang atas tadi ya, yang udah dihitung yaitu 620. Nah, maka hasilnya yaitu tinggal dibagi aja 15.500 dibagi dengan 620 ketemulah $25. Oh ini bentar. Dibesarkan dulu biar mudah. Diganti dolar. Nah, ini untuk bahan bakunya ketemu biaya per unitnya yaitu $25. Kemudian ini untuk biaya tenaga kerja. Kecilkan lagi ya. Bentar. Ini dirubah dulu. Nah. Sekarang untuk biaya tenaga kerjanya. Biaya tenaga kerja yaitu tadi sebesar 400 ini ya. Oh, ini seharusnya ini biaya tenaga kerja ini 400. Ini sebesar 400. Kemudian untuk total biaya yang harus dipertanggungjawabkan yaitu sebesar 5.000. Maka totalnya ini tinggal total ya. Ketemulah 5.400. Kemudian dibagi dengan unit ekuivalen. Unit ekuivalennya tadi untuk biaya tenaga kerja yaitu 540. Nah, kalau sudah tinggal dibagi aja. 5.400 dibagi dengan 540. Ketemulah $10, di mana $10 ini adalah biaya per unit ekuivalen untuk tenaga kerja. Kemudian biaya overhead. Biaya overheadnya
ini adalah 796. Ini untuk biaya overhead-nya di persediaan awal. Kemudian dia tambahkan selama periode berjalan overhead pabrik adalah 7.904. Nah, udah total. Nah, inilah total biaya yang harus dipertanggungjawabkan, yaitu 8.700, kemudian dibagi dengan unit ekuivalennya. Total unit ekuivalen yaitu 580. Maka hasilnya adalah $15. Nah, dirapikan dulu ya. Ini bukan dolar. Ini juga Nah, ini untuk biaya per unit ekuivalennya sudah diketahui ya. Untuk biaya bahan baku yaitu $25. Untuk biaya tenaga kerja ini $10 dan overhead ini sebesar $15. Nah, biaya-biaya ini tadi nanti akan dimasukkan ke dalam laporan biaya overhead atau biaya produksi pada departemen pemotongan, maksud saya gitu ya. Nah, ini adalah bentuk laporannya. Nah, jadi dalam laporan tersebut ini laporan untuk bulan Januari ya, Januari. Nah, persediaan awal ini kita Nah, ini untuk persediaan awalnya. Untuk persediaan awal yaitu untuk bahan baku, yaitu persediaan awal jumlah untuk barang dalam proses persediaan awal yaitu sebesar 100 untuk di departemen pemotongan. Jadi 100, kemudian yang jumlah unit yang dimulai di periode ini yaitu sebesar 600 unit, maka totalnya adalah 700 unit. Jadi ini dilihat dari data awal ini ya. Nah, kemudian yang ditransfer ke departemen perakitan yaitu ini sebesar 500 unit. Kemudian persediaan akhirnya yaitu sebesar 200 unit, di mana ini tadi udah dialokasikan ke bahan baku 60%, ke tenaga kerja 20%, dan overhead 40%. Nah ya, udah. Kemudian, nah ini biaya yang dibebankan ke departemen, yaitu persediaan awalnya. Nah, persediaan awal yaitu ada bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Ini ya. Nah, ini persediaan awalnya. Ini sebenarnya bukan biaya dari departemen sebelumnya, tapi ini biaya bahan baku, kemudian ini tenaga kerja, dan ini adalah overhead pabrik gitu ya. Nah, persediaan awalnya bahan bakunya yaitu 1.892, tenaga kerjanya yaitu 400, dan overhead pabriknya yaitu 796. Maka total biaya persediaan awalnya ini yaitu sebesar 3.088. Itu untuk persediaan awal. Kemudian ini ada yang biaya ditambahkan selama periode berjalan. Untuk bahan bakunya yaitu sebesar 13.608, ada tenaga kerjanya 5.000, dan overhead pabriknya sebesar 7.904. Di mana tadi ini udah ini ya, udah diperhitungkan bahwa total unit ekuivalen untuk bahan baku 620,
tenaga kerja 540, overhead 580. Nah, ini dimasukkan di sini ya. Untuk bahan bakunya 620, tenaga kerjanya ini, dan overhead pabrik ini. Dengan biaya masing-masing untuk bahan bakunya ini 13.608 dibagi 620, yaitu ada 25, di mana ini biaya per unitnya ini ya. Ketemulah 25. Tuh. Ya. Ini untuk bahan baku biaya per unitnya $25, tenaga kerja 10, dan overhead pabrik. Maka totalnya untuk biaya per unitnya ini 50, dan untuk total biaya yang ditambahkan selama periode berjalan yaitu 26.512. Kemudian ini bawahnya itu biaya dipertanggungjawabkan. Nah, yang dipertanggungjawabkan ini ada tadi yang ditransfer ke Departemen Perakitan. Nah, unitnya itu tadi ada 500, di mana ini untuk bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Kemudian ada penyesuaian, persentase penyesuaian yaitu 100. Unit ekuivalennya itu ada 500. Kemudian biaya per unit, ya ini totalnya ya, $50. Maka total biayanya ini adalah 500 pada unit ekuivalen dikalikan $50. Ya, ketemulah 25.000. Baru barang dalam proses persediaan akhir. Tadi udah dihitung di sini ya, proses persediaan akhir. Yang ini. Nah, di sini unitnya untuk bahan baku, persediaan akhirnya ini ya, persediaan akhir yaitu sebesar 200 untuk bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Bahan baku. Kemudian ini presentasinya. Ada tadi udah presentasinya udah dijelaskan di bagian mana. Nah, ini untuk bahan baku yaitu, nah tadi kan untuk kalau yang ditransfer ke Departemen Perakitan kan ini ada 100%. Dan ini kalau bahan baku 60%, tenaga kerja 20%, dan kemudian untuk Departemen Departemen overhead pabrik maksudnya yaitu 40%. Nah, maka unit ekuivalennya yaitu tinggal ngalikan aja 2. Ini udah dihitung tadi ya unit ekuivalennya. Nah, ini untuk unit ekuivalen ini yang atas ya. Nah, untuk bahan baku ketemu 120, tenaga kerja 40, dan overhead pabrik 80. Ini ya, ketemu ini. Baru biaya per unitnya. Untuk bahan baku tadi berapa? Bahan baku 25, tenaga kerja 10, dan overhead pabrik 15. Baru tinggal ngalikan aja 120 kali 25 ketemu ini. Ini kali ini ketemu ini. Nah, maka nanti ini dijumlah, hasil perkalian ini dijumlah dan ketemulah 4.600. Kalau sudah ini, maka total yang biaya dipertanggungjawabkan ini yaitu sebesar 25.000 ditambah dengan 4.600 yaitu sebesar 29.600. Nah, inilah laporan biaya produksi American Card Company pada Departemen Pemotongan untuk bulan Januari. Nah, ini ya. Nah, kalau sudah laporan biaya produksi, udah perhitungannya udah, kemudian laporan biaya produksinya udah, maka selanjutnya itu ayat jurnal untuk Departemen Pemotongan ke Departemen Perakitan ya. Nah, maka jurnalnya yaitu barang dalam proses Departemen Perakitan pada barang dalam proses Departemen Pemotongan yaitu sebesar 25.000. Nah, 25.000 ini diambil dari mana? Ini dilihat di laporan biaya produksi departemen. Nah, total biayanya ini diambil dari total biayanya ini 25.000, di mana ini unit ekuivalennya tadi 500 dikalikan dengan biaya per unitnya, yaitu jadinya 25.000. Nah, itu cukup sekian dari saya tentang perhitungan Departemen Pemotongan. Untuk selanjutnya, untuk Departemen Perakitan akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Natasha akan menjelaskan tentang laporan biaya produksi. Laporan produksi untuk suatu departemen dapat memiliki banyak bentuk atau format, tetapi sebaliknya, laporan tersebut menunjukkan biaya total dan biaya per unit dari pekerjaan yang diterima dari satu atau beberapa departemen lain. Lalu yang kedua, biaya total dan biaya per unit dari bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik yang ditambahkan oleh departemen tersebut. Yang ketiga, biaya dari persediaan barang dalam proses awal dan akhir. Lalu yang keempat, biaya yang ditransfer ke departemen berikutnya atau ke persediaan barang jadi. Bagian biaya dari laporan tersebut biasanya dibagi menjadi dua bagian. Satu bagian menunjukkan total biaya yang harus dipertanggungjawabkan oleh departemen yang bersangkutan, dan bagian berikutnya menunjukkan disposisi dari biaya tersebut. Total biaya yang dilaporkan di bagian pertama harus sama dengan total biaya yang dilaporkan ke bagian kedua. Laporan biaya produksi juga dapat memasukkan schedule kuantitas yang menunjukkan total jumlah unit produk yang harus dipertanggungjawabkan oleh satu departemen dan disposisi dari unit-unit tersebut. Informasi dalam schedule kuantitas digunakan untuk menentukan jumlah unit produksi ekuivalen untuk setiap elemen biaya yang kemudian digunakan untuk menentukan biaya per unit departemensial. Menentukan biaya unit yang ditransfer keluar dari suatu departemen dan biaya yang masih tersisa dalam bentuk persediaan akhir pada dasarnya merupakan suatu proses alokasi, karena biaya dapat berubah dengan berlalunya waktu. Maka perlu digunakan suatu asumsi aliran biaya. Oke, saya akan melanjutkan presentasi untuk menjelaskan tentang perhitungan di Departemen Perakitan. Tetapi sebelumnya mohon maaf, saya tidak bisa menyalakan kamera karena saya menggunakan laptop dan kamera laptop ini sedang bermasalah. Jadi, di sini langsung saja untuk perhitungannya. Unit yang ditransfer dari Departemen Perakitan ke barang jadi nanti habis dari Departemen Perakitan itu langsung ke barang jadi adalah 100% selesai untuk semua elemen biaya. Nah, ini tuh terdiri dari 580 unit ekuivalen untuk biaya departemen sebelumnya, bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Kemudian untuk persediaan akhir di Departemen Perakitan juga sepenuhnya selesai. Untuk bahan baku itu ada 100 unit ekuivalen untuk bahan baku, tetapi hanya 70% yang selesai untuk biaya konversi. Yang lainnya. Jadi langsung saja untuk perhitungan unit ekuivalennya untuk bahan baku di sini kita sudah selesai sepenuhnya untuk bahan baku yaitu 100 unit. Jadi total di sini yaitu 100. Kemudian untuk tenaga kerja 100 dikali 70% itu ada 70 unit. Kemudian untuk unit ekuivalen untuk biaya overhead itu 70% dikali 100, maka 70 unit. Yang selanjutnya unit ekuivalen untuk setiap elemen biaya di setiap departemen perakitan dihitung dengan cara menambahkan jumlah unit ekuivalen yang ditransfer keluar dari departemen tersebut ke persediaan akhir, yang perhitungannya yaitu sebagai berikut. Unit ekuivalen ditransfer keluar biaya departemen sebelumnya itu terdiri dari ini kan, yang awal itu 580. Kemudian untuk bahan baku juga 580, untuk tenaga kerja 580, overhead 580. Nah, untuk unit ekuivalen di persediaan akhir, kita sudah menghitung yang tadi. Persediaan akhir, ini kan, jadi tinggal dimasukin ke sini saja. Yang biaya departemen sebelumnya itu ada 100 unit, untuk biaya bahan baku itu ada 100, untuk tenaga kerja ada 70, untuk biaya overhead ada 70. Kemudian total unit ekuivalen tinggal kita menambahkan dari sini.
680. Nih, 650. 650. Lanjut, jadi setelah kita mengetahui dari total unit ekuivalen, selanjutnya kita akan menghitung rata-rata tertimbang untuk biaya per unit ekuivalen di Departemen Perakitan ditentukan sebagai berikut. Cara perhitungannya, untuk biaya persediaan awal, kita bisa lihat di sini, itu dari departemen sebelumnya ada 8.320. Kemudian untuk bahan baku, ini ada 830. Kemudian untuk tenaga kerja atau labor, itu ada 475. Lalu untuk biaya overhead, itu ada 518. Nah, kemudian untuk biaya ditambahkan selama periode berjalan, ini bisa kita dapatkan yang dari biaya departemen sebelumnya itu di departemen pemotongan. Nah, ini bisa kita lihat ditransfer ke Departemen Perakitan. Jadi, ini yang kita masukkan yaitu 25.000. Kemudian untuk bahan baku, kita bisa lihat di sini ya, biaya yang ditambahkan ke dalam proses produksi bulan berjalan. Ini material atau bahan baku itu ada 7.296. Untuk tenaga kerja itu ada 9.210. Untuk overhead-nya ada 11.052. Nah, ini kita jumlahkan. Kan ini kan total biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi kita totalkan dari biaya persediaan awal dan biaya yang ditambahkan selama periode berjalan. Nah, setelah itu, untuk mengetahui biaya per unit ekuivalen, kita akan membagikan total biaya harus dipertanggungjawabkan dengan unit ekuivalen. Jadi, tadi kita sudah mendapatkan total unit ekuivalennya ya. Yang ini kita masukkan ke dalam sini, yaitu 680, 680, 650, 650. Kemudian tinggal dibagikan saja. Ini menggunakan dolar ya. Nah, sudah ketemu. Jadi untuk biaya per unit ekuivalennya itu $49, $11,95, $14,9, atau $17,8. Ini satuannya dalam dolar ya, biayanya. Kemudian kita akan lanjut ke laporan pada Departemen Perakitan. Nah, di sini untuk persediaan di laporan biaya produksi untuk Departemen Perakitan, ini ada persediaan awal, dimulai di periode ini, ditransfer ke persediaan barang jadi, lalu persediaan akhir. Ini persediaan awal sama dimulai di periode ini termasuk input, ditransfer ke persediaan barang jadi, kemudian persediaan akhir ini output. Nilai-nilai dari ini kita bisa lihat di soal. Dari sini kita didapatkan persediaan awal. Persediaan awal kita ada 180, benar. Kemudian dimulai di periode ini ada 500.
Ya, benar. Kemudian ditransfer ke persediaan barang jadi ada 580. Ya. Kemudian persediaan akhir kita tadi dapatkan 100%, 70%, 70%, dan jumlah totalnya itu ada 100. Kita tinggal jumlahkan saja ini sama ini, yang ini sama ini. Totalnya harus sama nilainya 680 dan ini juga 680. Kemudian biaya dibebankan ke departemen. Ini ada persediaan awal yang tadi itu biaya departemen sebelumnya itu ada 8.320, terus biaya bahan baku 830, biaya tenaga kerja 475, biaya overhead pabrik itu ada 518. Kita tinggal jumlahkan saja sehingga ketemu 10.143. Nah, kemudian untuk biaya ditambahkan selama periode berjalan, itu ada yang tadi itu 25.000 dibagi ini 680 ketemu 49. Kemudian untuk biaya bahan baku ini dibagi 680 ketemu $11,95. Kemudian untuk tenaga kerja 9.210 dibagi 650 itu ada $14,90. Kemudian untuk biaya overhead pabrik ada 11.052 dibagi 650 sama dengan 17,80. Kita totalkan jumlahnya untuk ini mencari total biaya ditambahkan selama periode berjalan itu di total hasilnya 52.558. Kemudian total biaya dibebankan ke departemen yaitu total biaya persediaan awal ditambah dengan total biaya ditambahkan selama periode berjalan ketemu 62.701. Nah, ini juga ya tinggal dijumlahkan aja. Kemudian biaya dipertanggungjawabkan sebagai berikut. Untuk unit-unitnya, ini untuk 100% unit yang udah diselesaikan. Kemudian ini unit ekuivalen, biaya unit, biaya per unit, total biaya. Nah, ditransfer ke barang jadi itu kan tadi ada 580, 100, yang udah diselesaikan itu 100%. Kemudian ini 580 karena 580 dikali 100% itu sama dengan 580. Nah, ini biaya per unitnya kan udah ketemu kan 93,65. Nah, tinggal dikalikan aja 580 dikali 93,65. Ketemu 54.317. Ini pun sama. Seperti itu caranya. Yang ininya kita udah cari. Ini. Tinggal dikalikan sama ini. 100 dikali 49, 100 dikali 11,95, 70 dikali 14,90, 70 dikali 17,80. Nah, ini ketemu totalnya. Kemudian dijumlahkan ketemu 8.384. Nah, untuk total biaya dipertanggungjawabkan kita menjumlahkan yang ditransfer ke barang jadi ditambah total dari ini, komponen-komponen ini. Jadi ketemu 62.701. 62.701 ini Nah, selanjutnya akan membahas tentang jurnal yang dibutuhkan di Departemen Perakitan. Untuk jurnalnya sendiri yaitu persediaan barang jadi pada
barang dalam proses Departemen Perakitan. Ini ketemu 54.317, ini juga 54.317. Ini ya yang ini. Ya, sekian presentasi dari saya untuk Departemen Perakitan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Peningkatan dalam kuantitas produksi ketika bahan baku ditambahkan. Dalam beberapa proses produksi, penambahan bahan baku menyebabkan peningkatan dalam total volume atau jumlah unit produk. Misalnya, dalam produksi minuman ringan atau soft drinks, sirup diproduksi di satu departemen sedangkan air soda ditambahkan di proses-proses selanjutnya. Penambahan air soda meningkatkan volume total dari produk dalam bentuk cair yang harus dipertanggungjawabkan. Peningkatan kuantitas cairan mengencerkan atau mendilusi jumlah sirup dalam setiap galon yang kemudian mengurangi jumlah biaya departemen sebelumnya di setiap galon produk yang diproduksi di departemen kedua. Peningkatan kuantitas produk, cairan menyerap biaya departemen sebelumnya dengan total jumlah yang sama. Contohnya, di Departemen Percampuran dari Tiger Pen Company, pewarna cat diterima dari Departemen Pewarnaan dan kemudian diencerkan dan dicampur dengan lateks cair untuk menghasilkan cat. Data produksi yang tersedia untuk Departemen Percampuran di bulan April adalah sebagai berikut. Jumlah galon di barang dalam proses atau persediaan awal ada 800. Jumlah galon yang diterima dari Departemen Penawaran sebanyak 2.000. Jumlah galon lateks yang ditambahkan di Departemen Percampuran sebanyak 4.000. Jumlah galon yang ditransfer ke Departemen Pengalengan sejumlah 5.800. Dan jumlah galon di barang dalam proses persediaan akhir sejumlah 1.000. Lalu, supervisor atau penyalia departemen melaporkan bahwa persediaan barang dalam proses akhir sepenuhnya selesai untuk bahan baku dan 50% selesai untuk biaya konversi. Data biaya untuk bulan April adalah sebagai berikut. Barang dalam proses persediaan awal terdapat biaya dari departemen sebelumnya sebesar $1.692, bahan baku sebesar $57, dan overhead pabrik sebesar $114, dan ditotalkan menjadi $1.532. Lalu, barang yang ditambahkan ke proses selama periode berjalan yaitu biaya dari departemen sebelumnya sebesar 12.000, bahan bakunya sebesar 16.940, untuk tenaga kerjanya sebesar 3.660, dan overhead pabriknya sebesar 7.320. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan departemen campuran, yaitu peningkatan kualitas produksi. Pada peningkatan kualitas produksi ini ada beberapa yang harus diperhatikan, yaitu perhitungan. Untuk perhitungan departemen campuran ini dapat dihitung sebagai berikut. Pada tabel biaya departemen sebelumnya. Nah, di sini perhitungan biaya rata-rata tertimbang digunakan di departemen campuran dan overhead dialokasikan ke produksi berdasarkan biaya tenaga kerja. Unit yang ditransfer dari departemen campuran. Bentar. Apa? Lupa. Gak bisa ngedit. Oh. Ulang, Del. Ulang. Ulang aja. Hah? Kamu di mute.
Langsung aja lah ini. Ulang. Ya, Ulang ya, aja. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari Yelvin Koma akan menjelaskan mengenai perhitungan departemen campuran, yaitu peningkatan kualitas produksi. Nah, di sini itu untuk perhitungannya biaya rata-rata tertimbang digunakan di departemen campuran ini dan overhead dialokasikan ke produksi berdasarkan biaya tenaga kerja. Untuk unit yang ditransfer ke departemen campuran ke departemen penggelangan adalah 100%. Jadi pada biaya departemen sebelumnya, pada kolom unit ekuivalen ditransfer keluar, yaitu merupakan departemen campuran ke departemen penggalangan, yaitu pada soal tadi ya, yang di PPT itu sebesar 5.800 unit. Dan di bahan baku ini juga sama, 508 unit itu untuk biaya departemen sebelumnya, bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Jadi, biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead ini sama nilainya, yaitu sebesar 5.800. Nah, untuk ekuivalen di persediaan akhir, ini merupakan sepenuhnya disesuaikan untuk biaya departemen sebelumnya dan bahan baku, yaitu sebesar 1.000. Yang pada soal tadi di PPT kan untuk biaya departemen sebelumnya dan bahan baku yaitu sebesar 1.000. Dan untuk tenaga kerjanya itu merupakan 50% selesai untuk biaya konveksi. Jadi 1.000 ini dikalikan dengan 50% yang selesai tadi, yaitu dengan hasil 500 unit. Nah, ini untuk alokasi ekuivalen, tenaga kerja, dan overhead. Jadi, sehingga total untuk unit ekuivalen ini sebesar yang pertama jumlahnya biaya departemen sebelumnya itu 6.800 dari jumlah 5.800 ditambah 1.000. Setelah itu untuk bahan bakunya 6.800 juga. Dan tenaga kerjanya diperoleh itu ditambahkan jadi 6.300. Dan overhead-nya ada juga 6.300. Nah, di sini setelah itu kita masuk ke perhitungan yang biaya per unit ekuivalen di departemen pencampuran. Nah, ditentukan sebagai berikut. Untuk kan tadi sudah dijelaskan bahwa biaya departemen sebelumnya. Lah ini pada biaya di persediaan awal itu diperoleh tadi yaitu sebesar 1.532 dolar. Untuk bahan baku sebesar 1.692. Nah, untuk tenaga kerja ini sebesar 57 dolar. Dan untuk overhead-nya sebesar 114 dolar. Nah, ini merupakan biaya persediaan awalnya. Untuk biaya ditambahkan selama periode berjalan itu tadi diperoleh sebesar 12
Setelah itu untuk bahan bakunya sebesar 16.940. Untuk tenaga kerjanya sebesar 3.660. Untuk tenaga overhead-nya sebesar 7.320. Nah, di sini nanti untuk total biaya yang harus ditanggungjawabkan itu nanti itu ditambahkan ya. Untuk biaya departemen sebelumnya hasilnya sebesar 13.532 ya hasilnya dolar. Untuk yang bahan baku hasilnya itu ditambahkan sebesar 18.632. Nah, untuk tenaga kerjanya itu sebesar 3.717 dan overhead-nya sebesar 7.434. Nah, ini nantinya akan dibagi dengan unit ekuivalen yang sudah kita hitung tadi, yaitu yang pertama dibagi dengan 6.800 dan yang bahan baku juga 6.800. Untuk yang tenaga kerja ini tadi diperoleh 6.300 sama yang overhead-nya juga 6.300. Sehingga biaya per unit ekuivalennya itu nanti dibagi 13.000 sekian-sekian dibagi 6.800 diperoleh $1,99. Setelah itu untuk yang bahan bakunya diperoleh $2,74 dan tenaga kerjanya diperoleh 0,59 ya. Dan untuk yang overhead-nya 1,18 ya itu dibagi. Seperti itu. Nah, ini merupakan perhitungannya. Sekarang kita masuk ke laporan biaya produksi. Nah, di sini kita lihat bahwa pada laporan departemen campuran di sini untuk urutannya itu pada awalnya itu kita tulis skedul kuantitas. Nah, di sini isinya berupa persediaan awal, yaitu persediaan awalnya yang tadi yang pada soal sebesar 800 untuk persediaan awal, untuk diterima dari Departemen Pewarnaan itu sebesar 2.000 dan departemen ditambahkan ke proses departemen campuran tadi sebesar 4.000. Sehingga itu dijumlah nanti ketemu dengan hasilnya yaitu 6.800. Setelah itu langsung ditransfer ke departemen penggalangan. Nah, di sini itu tadi diperoleh pada soal tadi kan 5.800. Setelah itu untuk persediaan akhirnya ini yang sudah dijelaskan pada perhitungan tadi untuk bahan baku 100%, tenaga kerja 50% dan overhead-nya 50% dengan nilai 1.000. Sehingga hasilnya 6.800. Untuk sekarang yaitu biaya
dibebankan ke departemen. Nah, untuk biaya yang dibebankan ke departemen ini, persediaan awalnya tadi diperoleh, persediaan awal, biaya departemen sebelumnya sebesar ini, itu ya, tadi sudah dijelaskan. Setelah itu hasilnya total biaya persediaan awal itu sebesar ini, 3.395. Setelah itu kita masuk ke biaya ditambahkan selama periode berjalan. Nah, di sini itu kan untuk biaya departemen sebelumnya itu tadi diperoleh sebesar 12.000 dan untuk unit ekuitasnya tadi diperoleh sebesar 6.800 dan biaya per unitnya sebesar 1.001,99. Yang tadi sudah dihitung itu dimasukkan pada kolom ini. Setelah itu untuk overhead pabriknya itu untuk total biaya ditambahkan selama periode berjalan diperoleh dari yang total biayanya itu ditambahkan semua sehingga ditotalkan dari biaya departemen sebelumnya, bahan baku, tenaga kerja dan pabrik ditambahkan sehingga untuk total biaya ditambahkan selama periode berjalan diperoleh 39.920. Sekarang ke total biaya dibebankan ke departemen. Nah, itu diperoleh dari 39.920 ditambahkan dengan total biaya persediaan awal sehingga diperoleh nilai 43.315. Dan untuk biaya unitnya itu ditambahkan ya dari biaya departemen sebelumnya sampai overhead pabrik sehingga diperoleh $6,50. Nah, ini merupakan biaya dipertanggungjawabkan sebagai berikut. Ini cara pencatatannya seperti itu. Jadi, ditransfer ke Departemen Penggalangan tadi sebesar 58 unit. Untuk persennya, selasa penyelesaiannya itu sebesar 100. Seperti itu ya, tadi sudah dijelaskan sehingga total biayanya itu sebesar 54,317, yaitu merupakan ditransfer ke Departemen Penggalangan Barang dalam proses persediaan akhir. Untuk ini sama sebenarnya, cuma cara penyataannya yang beda. Jadi pada biaya departemen sebelumnya itu sebesar 1.000, bahan bakunya juga 1.000, tenaga kerjanya juga 1.000, dan overhead pabriknya juga 1.000. Untuk persentase penyelesaiannya itu seperti ini. Setelah itu unit ekuivalennya itu diperoleh itu kan tadi sudah yaitu 1.000, 1.500, 500. Dan biaya per unitnya ini setelah itu ditambahkan ya dari yang hasil tadi ditambah sehingga diperoleh 43.315 sama dengan yang tadi biaya total dibebankan ke departemen. Nah, sekarang merupakan kita masuk ke ayat jurnal departemen campuran. Kita masuk ke ayat jurnal departemen campuran. Nah, untuk ayat jurnal departemen campuran ini, jurnalnya ini barang dalam proses departemen penggalangan yaitu sebesar 37.700
pada barang dalam proses departemen campuran. Sama hasilnya $37.700. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila masih ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.